Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailalia Tarani dengan MPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas TRPL 3A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan mempraktikkan materi tentang routing. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktik, di sini saya akan memaparkan sedikit-sedikitnya materi yang telah saya dapat dalam menonton video pada pertemuan ke-13 tentang routing. Jadi routing itu merupakan salah satu konsep penting dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Nah, berbeda dengan switch yang bekerja di dalam satu jaringan lokal, router ini bertugas menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan yang berada di jaringan yang berbeda. Nah, dalam proses routing, router ini menggunakan tabel routing. Nah, tabel ini berisi informasi mengenai alamat jaringan, tujuan, serta jalur atau path yang harus dilewati. Jadi ketika sebuah paket data itu masuk, router itu akan membaca alamat IP tujuan dan terus akan mencocokkannya dengan tabel routing. Nah, kalau udah cocok, akan meneruskan paket tersebut melalui jalur yang paling tepat. Nah, routing sendiri itu terbagi menjadi dua jenis utama. Jadi yang pertama itu ada yang namanya static routing, dan yang kedua ada dynamic routing. Nah, untuk static routing itu dilakukan dengan cara mengatur jalur secara manual oleh administrator jaringan. Nah, kalau metode static routing ini dia cukup sederhana dan cocoknya dipakai untuk jaringan-jaringan yang kecil dan kurang fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan. Kayak yang tadinya tuh routernya cuma pakai 2, terus tiba-tiba kita mau nambahin 3. Nah, itu kurang cocok. Sedangkan untuk dynamic routing itu dia menggunakan protokol seperti RIP, OSPF atau EIGRP. Yang memungkinkan router tuh saling bertukar informasi dan menyesuaikan jalur secara otomatis jika terjadi perubahan. Nah, dengan adanya routing, jaringan yang berbeda itu dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara efisien dan tidak memakan waktu. Teknologi ini sangat penting dalam jaringan skala besar seperti jaringan perusahaan, kampus, hingga internet karena mampu mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktiknya, yaitu kita akan mengimplementasikan routing dalam aplikasi Scope Packet Tracer. Oke, jadi kita telah masuk ke dalam aplikasi Scope Packet Tracer. Nah, di sini kita akan menambahkan dua PC serta satu router. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai router yang 28.1, ikutin. Oke, ini sudah. Kita akan sambungkan dari PC ke router, PC ini ke router. Ini kita ganti dulu namanya, ini jadi PC 2, terus yang ini jadi PC 1. Nah, di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi, router ini berfungsi untuk menyambungkan dua jenis komputer yang berbeda network. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan dua jenis komputer yang berbeda network, itu kita akan menggunakan yang namanya router. Karena kalau misalkan emang secara default dua komputer seperti itu udah berbeda networknya. Jadi di sini kita akan config dulu untuk IP address-nya. Untuk PC pertama itu misalkan 192.168.1.1 gitu misalkan. Ya enggak. 1.0. Oke. Ini untuk PC ke 1. Terus kalau ini 192.168.2.0. Nah, ini untuk IP PC kedua. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi PC ini, memasukkan IP config-nya dulu. IP config tadi kan untuk PC pertama ini 192.168.1.0.
192.168 1.10. Ya, benar. Nah, terus di sini kalau misalkan kita ingat, kalau untuk menghubungkan antara satu PC dengan PC yang lain yang berbeda network, kita memerlukan yang namanya gateway. Nah, dari mana kita mendapatkan gateway ini? Nah, untuk gateway ini kita mendapatkan dari IP routernya. Jadi nanti untuk gateway ini kita akan masukkan IP routernya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk PC kedua. 192.168 titik 1 kok koma titik 10 1 titik 192 168 titik 10.2. Nah, sudah. Jadi setelah kita konfigurasi, kita akan memasukkan IP untuk routernya. Di sini untuk IP routernya yang di FA00 itu 192.168.1.1. Ini untuk IP router yang terhubung oleh FA00. Terus kalau untuk IP router yang terhubung interface FA01 itu 192.168.2.1. Nah, oke. Nah, oke. Sudah, kita akan masukkan gateway-nya tadi. Jadi ini 192.168.1.1. Oke, juga sudah. Kita akan masuk dengan gateway ke PC kedua. 192.168.1.2. 2.1. Nah, sudah. Oke, terakhir kita akan mengkonfigurasi ke dalam routernya. Kita akan masuk ke dalam CLI. Tekan no. Terus tekan enable configuration. Lalu kita akan masuk ke dalam interface yang pertama, yaitu FA00. Interface FA00. Terus setelah itu kita akan matikan dulu dengan cara no shutdown, karena kalau nggak dimati nggak bisa. Oke, itu sudah langsung berubah hijau ya teman-teman, bisa dilihat langsung berubah hijau. Aduh, kok kemencet, salah. Coba ini biar kelihatan. Terus, nah oke, itu sudah. Kita akan masuk ke dalam interface yang kedua, yaitu FA01. Kita exit dulu, kita masuk interface FA01, terus kita no shutdown juga, no shutdown, oke, no shutdown, oke, jadi sudah berubah jadi hijau. Setelah itu kita akan masuk lagi. Tadi harusnya kita masukkan IP address dulu. Jadi kita akan masuk lagi ke interface FA00. Yang saja kita pakai aja di sini. Kita akan konfigurasi IP address yang ada di routernya dengan cara ketik IP address. Jadi IP address yang router FA01 itu 192.168 ya. 192.168.1.2. Apa kualik? 2.1. 2.1. 255 apa 255 yang berapa? 250. Oke, sudah. Kita akan masuk ke dalam interface yang pertama, yaitu FA00. Jadi interface FA00, kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Oke, jika sudah, harusnya antara PC 1 dengan PC 2 ini bisa saling berkomunikasi. Jadi kita akan coba tes apakah bisa. Kita akan ping dulu, ping ke PC ke 2 192.168. Apa nih?
2.10. Oke, harusnya untuk yang ping pertama itu dia error, dan ping yang kedua itu harusnya sukses, harusnya. Kita lihat. Gatel. Lama juga. Oh my god, lamanya. Nah, error guys. Kita akan coba lagi ping yang kedua kali. 192 8 titik 2 titik 2 titik 10. Masih error. Pantas error guys. Salah IP. 192.168.10.2 harusnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, error. Bentar nggak sih 1.2? Iya benar pak, 1.2. Apa demo ya? Salah. Sudah. Masukin IP address 192.168 harus satu 25 oke, habis itu masukin interface FA01 shutdown. Ini sudah. Masukin IP address 92.168.2.1 Nah sudah, jadi kita akan coba ping di ping 192.168.2.10. Benar nggak? Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang awal itu dia error, tapi untuk yang kedua dia akan berhasil. Jadi dia berhasil ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya berhasil. Jadi untuk menghubungkan dua PC yang berbeda network. Coba kirim paket, bisa nggak? Nah, bisa guys. Oke, jadi kalau misalkan bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat yang namanya table routing. Kita akan exit, terus kita akan ketik di show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini kita nih tadi kan ada kesalahan ya, ada error. Jadi untuk yang kabel untuk yang IP 192.1.0 ini, itu dia kan error tadi ya. Itu dia nggak bisa terhubung, jadi dia tulisannya. Nah, di sini kita akan menghapusnya gitu ya.
yang tidak bisa ini tuh harusnya salah. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini adalah ini adalah table routing. Jadi dimana tadi kan kita telah mengonfigurasi ke dalam routernya, yaitu untuk IP address dari komputer 1 dengan komputer 2. Ini kenapa sih? Ini komputer 2, ini komputer 1. Oke. Balik ke sini. Nah, jadi itu akan masuk ke dalam table routingnya. Nah, nanti cara kerjanya ini tadi kan kita mencoba ping dari PC1 ke PC2. Nah, nanti untuk cara kerjanya PC1 ini akan menanyakan ke dalam router itu ada nggak sih yang namanya PC dengan IP address sekian. Nanti router itu akan mencari ke dalam table routing. Nah, di sini tadi kan kita kan mau menyambungkan PC kedua itu IP address 192.168 ini. Nah, di sini jika dia menemukan maka nanti itu pingnya akan berhasil atau bisa saling connect gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan topologi dua router. Oke, di sini kita akan menghapus beberapa hal yang tidak diperlukan. Jadi ini itu nanti dia bakal begini. Terus kita akan menambahkan router baru. Ini misalkan namanya router 2, kalau ini dia router 1. Terus setelah itu kita akan menyambungkan dari sini terus ke sini. Oke, setelah itu kita memerlukan namanya IP untuk kedua router ini ya teman-teman. Jadi misal di sini untuk IP router pertama itu 10.10.10.1. Nih. Terus kalau untuk yang ini 10.10.2. Ini. /4 ini juga /4. Jadi kita akan masuk ke dalam router pertama, terus kita akan melihat di show IP interbrief. Interbrief. Oke, jadi di sini untuk FA01 itu dia IP address-nya masih 192.168.1 dan sedangkan kita akan mengubah IP router 1 itu menjadi 10.10.10.1. Jadi kita akan langsung timpah. Tadi kita nggak usah perlu no shutdown dikarenakan ini untuk statusnya udah up. Jadi kenapa masih merah? Karena di router kedua ini kita belum di shutdown. Kita langsung masuk saja, kita timpah IP address-nya 10.10.10.1.255.255.255. Nah, bentar nggak? Oke, saat itu kita akan mengkonfigurasi di router yang kedua. Kita akan masuk ke CLI, kita akan no, terus enable configuration, terus kita akan masuk ke dalam interface FA00 dulu. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam interface FA01. Jadi interface FA00 kita pastikan dulu no shutdown. Setelah itu kita akan masukkan IP address-nya 10.10.10.2.25.25.25.0. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam interface FA01. Jadi kita akan masuk interface FA01. Itu IP address-nya no shutdown dulu, no shutdown. Oke, sudah tidak merah, kita akan masukkan IP address-nya 192.168 titik 12.10.
Jadi di sini kita akan setelah masuk ke interface 800, kita setelah men-shutdown-nya, setelah itu kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.255.255.0. Oke, jadi di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi semuanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba apakah dari PC 1 ke PC 2 ini bisa saling terhubung. Jadi kita akan coba ping dulu. Kita akan coba ping lagi dari PC 1, kita ping 192.168.2.10. Enggak ya, benar. Oke, bisa kita lihat di sini error ya teman-teman, yang berarti untuk PC1 dengan PC2 ini tidak bisa terhubung. Kenapa demikian? Dikarenakan ini tidak terhubung ya. Jadi untuk menghubungkannya kita memerlukan yang namanya IP routing. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke dalam router pertama. Kita akan exit terlebih dahulu. Terus kita akan masukkan command IP route. Tadi kan kita akan memasukkan ke dalam PC kedua ini ya. Kita akan mengkonfigurasinya dengan cara memasukkan IP routernya ini. Ini kan kita menggunakan gateway. Jadi gateway-nya itu adalah IP routernya. Nah, untuk IP routernya ini itu adalah 10.10.10.2. Jadi IP route 10.10.10.0 ya teman-teman. Maaf. Terus 255 0. Oh maaf, salah teman-teman. Ini harusnya kita memasukkan IP config yang PC kedua dulu di 192.168.168.10.0. Benar nggak? Salah. 2.0. Baru 255.0. Baru masukin gateway dari IP router kedua. Titik 2 benar nggak? Titik 2. Oke, benar. Oke, kita akan coba enter. Terus kita akan coba cek dengan cara do show IP route. Oke, perhatikan di sini kita memiliki yang namanya S, yaitu hubungan dari PC pertama. Maksudnya hubungan dari router ini ke dalam PC yang di PC kedua ini. Oke, telah berhasil. Jadi kita akan lanjut ke router kedua sama saya kita akan exit dulu. Terus kita akan masuk ke IP route. Terus 192.168. Ini IP komputernya tadi 1.0 ya. 1.0 255 terus 10 1 ya tadi. Oke, kita enter. Kita akan tampilkan lagi di show IP route. Oke, di sini berhasil. Oke, jika sudah, kita akan coba menjalankan apakah berhasil bisa PC 1 dengan PC 2 bisa saling terhubung. Kita akan masuk ke dalam command prompt. Kita akan ping 192.168 salah. Apa sih ini ya? Oh, 2.10. Nanti kita bisa lihat apakah akan berhasil atau malah error lagi. Oke, berhasil teman-teman. Jadi kita kirim paket dari sini ke sini. Oke, berhasil. Jadi berhasil teman-teman, kita berhasil melakukan konfigurasi routing dalam aplikasi Cisco Packet Tracer menggunakan topologi dual router. Oke, mungkin cukup sekian praktik dan pemaparan materi dalam materi router atau routing di pertemuan ke-13. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah banyak errornya dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.